Hai guys, welcome back to my YouTube channel Lisi Cahyani Lari. Welcome to Dekala Squad guys, and salam KB, kece, edukatif, beauty, dan inspiratif. Nah, jadi di video kali ini aku bakal ngambil tema edukatif. Jadi ini videonya khusus bagi kalian nih, para wanita yang sudah menstruasi. Tapi di video kali ini aku bakal membahas kalau kalian itu tidak menstruasi berbulan-bulan tapi juga tidak hamil gitu ya. Jadi itu sebuah masalah yang mungkin terjadi di beberapa wanita, dan aku bakal ngasih tahu ke kalian penyebabnya apa sih. Nah, jadi sebelum ke videonya, seperti biasa kalau kalian baru pertama kali mampir di channel aku, jangan lupa untuk subscribe channel aku supaya channel aku tuh di akhir tahun bisa tembus 200.000 subscriber, oke? Jadi langsung saja kita mulai. Oke guys, jadi di sini aku mau ngasih tahu ke kalian bahwa sebelumnya aku tidak pernah untuk yang namanya telat menstruasi itu lebih dari sebulan. Jadi nggak pernah telat menstruasi 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, atau sampai 5 bulan. Jadi aku baru-baru telat itu waktu aku lagi mengalami yang namanya proses diet. Jadi waktu aku ikut diet gitu ya, terus tiba-tiba berat badan aku tuh turun 4 kilo dalam sebulan, dan itu hormon di tubuh aku langsung bobrok, langsung rusak gitu, langsung amburadul, jadi mempengaruhi hormon estrogen aku. Makanya waktu itu bulan, kalau nggak salah bulan Mei atau bulan apa gitu, aku udah pernah juga jelasin di video aku sebelumnya, itu dalam 1 bulan aku nggak pernah menstruasi. Jadi aku langsung konsultasi ke dokter, disuruh makan 2 buah yang menurut aku mujarab banget gitu ya. Dan akhirnya bulan depannya aku menstruasi kembali gitu. Nah, untuk videonya aku udah pernah jelasin juga, thumbnailnya seperti ini, linknya di description box. Tapi di video kali ini aku bakal ngasih tahu ke kalian penyebab-penyebab kenapa sih para wanita itu, ada beberapa wanita yang bisa telat menstruasinya itu bisa lebih dari 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, bahkan lebih gitu ya. Dan kalian itu pasti ngira padahal aku tuh nggak hamil gitu, atau padahal aku tuh nggak pernah berhubungan badan, kok bisa telat ya datang menstruasinya. Oke, jadi di sini aku bakal ngasih tahu ke kalian. Nah, untuk penyebab pertama, itu yang namanya stres. Itu sangat besar pengaruhnya terhadap siklus menstruasi kita, guys. Jadi kalau kalian itu bener-bener ngerasa kayak bener-bener penat akan tugas pekerjaan kalian, kemudian tugas kampus atau tugas sekolah, skripsi, itu kalian usahakan untuk menghibur diri kalian dengan piknik ataupun dengan melakukan hiburan-hiburan kecil supaya badan kalian itu nggak stres. Karena kalau badan sudah stres, itu hormon yang namanya kortisol bakal meningkat dan bisa menunda atau menghentikan siklus menstruasi kalian. Maka dari itu penting sekali yang namanya manajemen stres untuk seorang wanita supaya tidak terganggu dari siklus menstruasinya. Nah, penyebab yang kedua nih guys, seperti yang aku alami juga beberapa bulan yang lalu, dan aku sudah ceritain di awal yang tadi, yaitu olahraga yang berlebih guys. Jadi, waktu aku itu ngalamin proses diet, itu aku olahraga bisa 3 kali sehari guys. Jadi, waktu pagi baru bangun tidur, kemudian siang, kemudian sore. Dan itu durasinya bisa dari 30 menit sampai sejam. Nah, jadi itu selama sebulan aku ngelakuin itu, terus aku turun 4 kg, seneng dong. Nah, tapi di bulan berikutnya ternyata aku nggak menstruasi. Dan setelah aku konsultasi ke dokter, ternyata aku ngalamin overtraining, yaitu terlalu berlebihan olahraga. Nah, terlalu berlebihan olahraga itu nggak baik guys buat tubuh, apalagi khususnya buat wanita nih, karena mengganggu yang namanya siklus menstruasi. Karena tubuhnya itu bener-bener capek, bener-bener stres, kemudian ya nggak baik juga karena bener-bener bobrok lemaknya tiba-tiba turun, dimana hormon estrogen itu kan banyak tersimpan di bawah lemak ya. Jadi kalau lemaknya itu turun, jadi hormon estrogen itu kayak terganggu gitu. Nah, jadi disaranin sama dokter olahraganya itu boleh sih setiap hari, cuma durasinya itu 30 menit. Terus kalau kalian itu mau olahraga ya jangan 3 kali dalam sehari gitu, jadi cuma sekali aja. Oke, sekarang kita beranjak ke penyebab yang ketiga nih guys. Nah, untuk penyebab yang ketiga ini yaitu menopause dini. Nah, jadi seperti yang kita ketahui bahwa menopause itu kan biasanya nyerang wanita-wanita yang udah lanjut usia. Tapi ternyata guys, seiring perkembangan zaman, kemudian seiring perkembangan pola hidup kebanyakan wanita gitu ya, yang suka makan makanan junk food, kemudian gak suka olahraga, pokoknya pola hidupnya itu udah gak sehat, ternyata menopause juga bisa terjadi guys. Maka dari itu kalian yang masih muda nih, yang masih sehat, yang masih menstruasinya itu lancar, atau paling gak pernah telat cuma sebulan, atau ya gimana ya, pokoknya gak terlalu parah, usahakan kalian tuh mengubah pola hidup kalian supaya tidak terjadi menopause dini. Kan serem juga ya, masih muda udah menopause.
Nah, sekarang kita beranjak ke penyebab yang nomor 4, dan ini merupakan penyebab yang terakhir, yaitu PCOS. Nah, PCOS ini kepanjangannya Polycystic Ovarium Syndrome. Jadi untuk PCOS ini agak serem sih guys untuk wanita ya. Nah, jadi untuk PCOS ini yaitu banyak sekali gejala-gejalanya, seperti contoh yang pertama itu ada kista di ovarium. Kemudian yang kedua, menstruasi tidak teratur. Kemudian yang ketiga itu ada jerawat di wajah, itu kayak ciri-cirinya gitu sih. Kemudian yang keempat itu kayak ada bulu-bulu atau rambut-rambut yang tidak seharusnya tumbuh di badan wanita tapi tumbuh. Contohnya kayak ada kumis, kemudian rambut di dada, ataupun bulu tangan atau bulu kaki agak lebat. Jadi kayak gitulah. Pokoknya dia tuh hormon cowoknya lebih banyak daripada hormon ceweknya. Nah, yang lebih parahnya lagi nih, kalau kalian itu punya PCOS, selain menstruasi itu tidak teratur, juga agak susah punya anak guys. Jadi kalau kita itu, bukan kita sih, aduh ciping. Maksudnya kalau seorang wanita gitu ya menderita PCOS, dia akan susah untuk punya anak gitu. Karena kalian bisa searching aja di artikel PCOS gitu ya, seperti yang aku baca gitu. Jadi salah satunya ya agak susah untuk memiliki keturunan. Jadi gimana ya, agak sedih ya kalau seorang wanita itu nggak bisa punya keturunan gitu, karena menjadi wanita yang sempurna pasti wanita yang punya keturunan gitu kan ya. Jadi ya selagi kita masih sehat, kita harus mengubah pola hidup kita, kemudian makannya jangan junk food terus gitu, usahakan buah atau sayur yang bergizi, kemudian juga olahraga tuh penting banget guys, tapi jangan berlebihan, oke? Nah, jadi sekian dulu video hari ini, benar-benar singkat, padat, dan jelas supaya kita itu bisa menjaga diri kita, protect diri kita supaya menstruasinya itu tetap lancar, kemudian kita menjadi wanita seutuhnya dan sesempurna yang sudah digariskan oleh Tuhan, oke? Jadi jaga diri baik-baik. See you next video, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman wanita kalian supaya mereka juga bisa memprotek diri mereka dan terhindar dari penyakit-penyakit yang tidak baik, oke?